Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Mustika, Prodi PJKR, Universitas Subang, semester 7. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS, tes dan pengukuran pendidikan jasmani dengan dosen Bapak Ian Nudian Haris MPD. Di sini saya akan mengukur keaktifan belajar siswa di sekolah SMA menggunakan instrumen angket atau kuesioner menurut Pelagia tahun 2018 yang saya adopsi. Selanjutnya, yang pertama saya akan membahas indikator aktif belajar. Yang pertama, ada bertanya kepada teman lain atau guru apabila ada hal yang tidak dapat dipahami. Yang kedua, mencari informasi untuk mencari hal baru dan membaca materi pelajaran. Yang ketiga, melaksanakan tugas belajarnya sesuai dengan perintah guru. Yang keempat, dapat mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah. Yang kelima, menerapkan keterampilan dalam kelompok dengan menggunakan media pembelajaran. Yang keenam, melaksanakan diskusi bersama kelompok. Dari keenam indikator tersebut dipecah menjadi 20 pertanyaan. Ada pertanyaan favorable dan pertanyaan unfavorable. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pernyataan kuesioner aktif belajar. Yang pertama, saya bertanya kepada guru jika tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Siswa dapat menjawab dengan kriteria jawaban ya atau tidak. Yang kedua, saya selalu menyampaikan pendapat saat berdiskusi bersama kelompok. Sama siswa berhak menjawab dengan kriteria jawaban ya atau tidak. Seterusnya sampai nomor 9 dan lanjut masih pernyataan kuesioner aktif belajar dari nomor 10 sampai 20. Nomor 10, saya malas mencatat ringkasan pelajaran. Siswa berhak menjawab dengan kriteria jawaban ya atau tidak. 11, saya malas mencari informasi baru untuk mengetahui hal baru dengan kriteria jawaban ya atau tidak, dan seterusnya sampai nomor 20. Saya dapat menyelesaikan tugas dengan media pembelajaran dengan tepat waktu dengan kriteria jawaban ya atau tidak. Selanjutnya, ada tabel pedoman penskoran kuesioner dan tabel kriteria penskoran. Yang pertama, pedoman penskoran kuesioner, ada pilihan jawaban ya atau tidak. Untuk pertanyaan favorable dengan jawaban ya itu diberi nilai 1, sedangkan pernyataan unfavorable dengan jawaban ya itu diberi nilai 0. Selanjutnya, untuk pernyataan favorable, jika jawaban tidak diberi nilai 0, dan jika pernyataan unfavorable diberi nilai 1. Selanjutnya, ada tabel kriteria penskoran. Kriteria jawaban yang pertama, jawaban benar, akan diberi nilai skor 1, dan jika jawaban salah akan diberi skor 0. Selanjutnya, cara perhitungan skor keaktifan tiap siswa. Untuk tiap siswa, cara perhitungannya jumlah skor keaktifan siswa dibagi jumlah skor tertinggi dikali 100. Selanjutnya, skor keaktifan rata-rata siswa atau satu kelas. Jumlah skor keseluruhan siswa dibagi total siswa dikali 100. Selanjutnya, saya akan mengambil contoh dari satu siswa untuk menghitung skor keaktifan per siswa. Misalnya, jika dari 20 pertanyaan, siswa mampu menjawab atau berhasil mengumpulkan dengan skor 13. Jadi 13 dibagi 20, jumlah skor tertinggi, dikali 100. Selanjutnya, untuk menghitung skor keaktifan rata-rata siswa di kelas. Misalnya,
Jumlah skor keseluruhan siswa yaitu 1475 dibagi total siswa yang berjumlah 30 dikali 100 yang hasilnya 49,1. Selanjutnya, setelah melakukan perhitungan, berikut adalah skala penilaian aktif belajar siswa. Di nomor pertama, dengan rentang nilai 85 sampai 100 dengan nilai huruf A dengan kriteria sangat aktif. Yang kedua, rentang nilai 70 sampai 84 dengan nilai huruf B dengan kriteria aktif. Yang ketiga, rentang nilai 55 sampai 69 dengan nilai huruf C dengan kriteria cukup aktif. Yang keempat, dari 40 sampai 54 dengan nilai huruf D dengan kriteria tidak aktif. Yang kelima, kurang dari 39 dengan rentang nilai huruf E dengan kriteria sangat tidak aktif. Jika tadi nilai siswa satu kelas 49,1, maka bisa dikatakan siswa tidak aktif karena di bawah 54 rentang nilai dengan nilai huruf D dengan kriteria tidak aktif. Mungkin sekian dari saya mengenai perhitungan atau pengukuran aktif belajar siswa menggunakan angket atau kuesioner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.